Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Oma Muharta Kurniawan, guru fisika di SMA Negeri 11 Oku. Baiklah Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kunci jawaban postes modul 1, 2, dan 3 pada topik keempat perencanaan pembelajaran SMA atau SMK atau paket C. Untuk yang pertama, saya akan memulai membahas kunci jawaban postes Modul 1 Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan SD atau paket A, SMP atau paket B, SMA atau paket C. Untuk soal yang pertama, urutan yang tepat dalam menyusun visi dan misi sekolah adalah B. 1, 2, 3, 5, dan 4. Soal yang kedua, dengan menganalisis konteks di atas, maka visi sekolah yang sesuai adalah A. Mencetak lulusan yang cerdas, unggul dalam iptek, dan berwawasan global dengan berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, budaya sekolah itu merupakan pola asumsi-asumsi dasar, nilai, norma, dan keyakinan yang dipegang bersama oleh seluruh warga sekolah. Jawabannya A. Benar. Soal yang keempat, pemerintah berupaya untuk mewujudkan lingkungan belajar sekolah yang nyaman dan aman dengan membuat beberapa peraturan terkait yang bukan merupakan aturan untuk mewujudkan hal tersebut kecuali D. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang mengelola pembelajaran. Soal yang kelima, proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran adalah B. 2, 3, 1, dan 4. Soal yang keenam, berikut pernyataan yang salah mengenai ATP dan TP adalah C. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran. Soal yang ketujuh, hal yang dilakukan Ibu Ika sesuai dengan prinsip alur tujuan pembelajaran yaitu B. Alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Alhamdulillah luar biasa. Lanjut ke modul 2 soal nomor 1. Berikut pernyataan yang bukan merupakan kriteria pemahaman bermakna adalah A. Merupakan pemahaman praktis. Nomor 2. Berdasarkan hal tersebut, manakah yang merupakan pernyataan pemantik di bawah ini? E. Seorang guru IPA bertanya, bagaimana proses terjadinya hujan? Soal yang ketiga, produk akhir merupakan salah satu asesmen sumatif, yaitu asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Salah satu tujuan dari adanya asesmen ini adalah B. Untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Soal yang keempat, Pak Markus sedang merancang asesmen untuk pelajaran ekonomi. Rencananya ia akan meminta murid menuangkan pemahamannya terkait dampak globalisasi dalam bentuk kampanye. Pak Markus memberikan kebebasan pada murid untuk memilih media kampanye selama pesan kampanye dapat tersampaikan baik. Saat membuat rubrik, aspek-aspek yang tepat untuk mengukur asesmen tersebut antara lain C. Sistematika kampanye, kualitas konten, orisinalitas, dan efektivitas media. Soal yang kelima, indikator pencapaian kompetensi ditentukan berdasarkan C. Tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Soal yang keenam, pernyataan berikut yang salah tentang modul ajar adalah B. Modul ajar setara dengan RPP. Soal yang ketujuh, jika akan menggunakan modul ajar tersebut, modifikasi yang perlu Ibu Yuki lakukan adalah D. Mengganti bentuk asesmen menjadi kuis dengan bantuan aplikasi karena lebih mudah dilakukan secara daring. Soal yang ke-8, berikut merupakan peran media ajar dalam proses pembelajaran yang berpusat pada murid kecuali D. Mengganti peran guru dalam mengajar. Soal yang ke-9, upaya modifikasi modul ajar yang dilakukan Pak Robert tergolong A. Modifikasi terkait sarana dan prasarana belajar. Alhamdulillah luar biasa. Lanjut ke modul ketiga, soal yang pertama. Pernyataan yang tidak tepat dinyatakan saat refleksi bersama murid fase D adalah B. 2. Soal yang kedua, pertanyaan yang paling tepat diajukan untuk membantu murid memonitor kemajuan belajar mereka adalah B. Apa yang kamu pelajari tentang diri kamu saat mengerjakan proyek ini? Soal yang ketiga,
pertanyaan di atas yang termasuk pertanyaan refleksi adalah D. 3 dan 6. Soal yang keempat, dalam membuat pertanyaan refleksi yang dapat dijadikan sebagai acuan adalah A. Fase murid. Soal yang kelima, Bu Indah adalah seorang guru SMA. Beliau sudah menyusun dan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk melakukan refleksi pembelajaran. Tetapi salah satu muridnya bernama Rendra belum dapat melakukan refleksi dengan mendalam karena belum terbiasa melakukan refleksi. Salah satu cara yang bisa Bu Indah lakukan untuk memfasilitasi Rendra berefleksi adalah C. Memberikan pertanyaan tambahan yang memandu. Alhamdulillah, luar biasa. Demikianlah pembahasan dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru. Salam dan bahagia, silahkan dilanjutkan ke tahap aksi nyata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.